Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 50. Beli satu gratis satu. Bukan tipuan. Derap langkah kaki mengelilingi mereka. Segera setelah Lintang dan ketiga orang lainnya keluar mobil, mereka dikerumuni para pria kekar itu. Orang-orang ini masing-masing membawa sebuah tongkat dan berwajah garang membuat siapapun yang melihat ketakutan. Terlebih lagi, pria bertato yang memimpin kelompok itu membawa sebuah parang yang meneteskan darah. Seakan dia baru saja menggunakannya untuk melukai seseorang. Hei bocah, kau yang namanya Lintang. Mata anjing gila itu terpaku pada Lintang seperti sedang menatap mangsa. Disambut dengan pemandangan ini, wajah cantik Liana memucat seolah kehilangan darah dan matanya yang indah menggambarkan ketakutan. Namun, tepat ketika dia akan melangkah maju bermaksud bicara mewakili Lintang, pria itu menariknya mundur. Dia berkata pada anjing gila sambil tersenyum. Memang benar itu aku. Ada yang bisa aku bantu. Lintang berbicara tanpa terburu-buru dan dengan nada yang kalem. Anehnya, suaranya terasa seakan mengandung mantra sihir yang entah bagaimana bisa menenangkan Liana dan orang tuanya yang sedang ketakutan di sampingnya. Anjing gila mengangkat alisnya. Jelas terlihat bahwa dia tidak menyangka bocah ini tidak gentar sedikit pun menghadapi 20-an pria yang bertampang sangar. Namun sayangnya bagi pria kecil ini, sebentar lagi dia pasti akan ketakutan hingga pipis di celana. Ada urusan kecil, anjing gila menimpali dengan senyum yang mengalirkan kekejaman dan haus darah. Aku hanya ingin mematahkan sebuah kaki saja. Apa? Keluarga Liana semakin ketakutan mendengar ucapannya. Mereka tidak menyangka gerombolan menyeramkan ini sedang mengincar Lintang. Dan tujuan utama mereka adalah membuat Lintang tidak bisa berjalan lagi. Dalam sekejap, seluruh pasang mata tertuju pada Lintang. Namun yang lebih membuat heran lagi, Lintang tidak hanya kuat menghadapi semua ini tanpa ada rasa takut, tapi, bahkan terlihat ada rasa gembira di wajahnya. Senyum yang tersimpul di wajahnya semakin melebar dan dia mengangguk. Tidak masalah. Apa? Segera setelah kata-kata itu keluar, bukan hanya Liana dan orang tuanya, tetapi bahkan anjing gila dan gerombolan premannya pun terpana. Anak kecil, maksudmu apa? Anjing gila hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dia baru saja berkata bahwa dia berniat ingin mematahkan kakinya. Tapi dia menjawab, tidak masalah. Dasar gila, bukankah kau bilang ingin mematahkan kaki? Aku bilang, tidak masalah. Ucap Lintang dengan wajah serius. Dia bahkan terlihat seakan sedang mempertimbangkan dengan serius sambil menambahkan. Tapi kurasa, kalau satu kaki terlalu ringan, bagaimana kalau tambah lagi satu lengan? Beli satu gratis satu. Bukan tipuan. Duar, sudah gila. Benar-benar sudah gila dia. Anjing gila dan antek-anteknya, beserta Liana dan kedua orang tuanya. Mereka semua terpana. Mereka menatap Lintang seakan pria itu sudah sinting. Mematahkan satu kaki tidak cukup. Dia ingin satu lengan dipatahkan juga. Selain itu, apa maksudnya beli satu gratis satu? Bagaimana bisa dia memperlakukan anggota tubuhnya sendiri seakan dia sedang menjual kol di pasar? Lintang, kamu, air mata Liana sudah berada di ujung matanya saking gugupnya dia. Saat dia hendak mengingatkan Lintang untuk tidak bertindak gegabah, raungan tawa meledak di sekitar mereka. Hahaha, apa kalian dengar dia? Yang di depan kita adalah idiot. Anjing gila tertawa terpingkal-pingkal sambil menudingkan parangnya yang bersimbah darah ke arah Lintang dan berkata pada semua orang yang ada. Dia bahkan menawarkan beli satu gratis satu. Hahaha, melucu dia. Dan bukan hanya dia. Saat ini, sekitar 20-an pria kekar yang mengelilingi mereka jelas berpikir bahwa Lintang terlalu ketakutan hingga otaknya menciut jadi bodoh. Mereka tidak bisa berhenti tertawa. Mereka semua menatap Lintang layaknya menatap orang bodoh. Namun, yang terjadi kemudian sungguh di luar dugaan mereka. Tak disangka, anjing gila tiba-tiba merasakan cengkeraman di lengannya. Dan dia terkejut ketika menoleh dan mendapati bahwa Lintang entah bagaimana telah mendekat padanya dan mencengkeram lengannya erat-erat. Bocah, kau. Dia segera tersadar dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Lintang. Namun, genggaman Lintang ternyata begitu kuat dan kokoh, seperti baja hitam. Dia sudah berusaha sekuat tenaga,
namun tetap saja kesulitan melepaskan diri. Tidak hanya itu, sudah kubilang, beli satu. Suara Lintang membuat bulu kuduk berdiri. Dan tiba-tiba dia bergerak dengan tenaga penuh. Krak, anjing gila merasa seakan lengannya adalah sepotong kayu busuk. Terpatahkan begitu saja dalam sekejap. Tulang berwarna putih mengerikan yang seharusnya tertutup di bawah lapisan daging dan kulit itu menembus keluar, memperlihatkan diri, disertai aliran darah yang deras seperti sungai. Ah! Anjing gila sungguh tidak mengerti. Rasa sakit menjalar dari lengannya membuat dia berteriak kencang. Namun, ini hanyalah pemanasan saja. Lintang yang suaranya dingin seperti suara iblis berucap kembali. Gratis satu. Lintang mengangkat kakinya dan menendang tulang kering anjing gila. Krak, sekali tendang. Tulang kering pria bertato itu patah seperti sepotong kayu kering. Dan sosoknya yang besar ambruk. Dia berlutut seakan telah kehilangan penyangga. Kakiku. Ah, rasa sakit yang tak tertahankan mengalir ke sekujur tubuhnya dari kaki dan lengannya yang patah. Ceritanya bahkan lebih menusuk dan menyedihkan daripada sebelumnya. Sekitarnya sunyi senyap. 3 anggota keluarga Barma dan 20-an pria kekar semuanya tercengang. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hanya dalam sekejap mata. Lintang sudah mematahkan lengan dan kaki anjing gila bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Bajingan. Sampah. Beraninya kau membuatku seperti ini. Anjing gila mulai menggila. Dia berteriak sambil mencoba menatap tajam kepada Lintang dengan matanya yang merah. Dia tidak pernah bermimpi akan dibuat cacat oleh seorang pria yang tampak begitu lemah dan rapuh. Lintang hanya mengangkat bahunya dengan wajah polos mendengarnya. Dan dia berkata, "Bukankah kau sendiri yang berkata ingin mematahkan kaki? Dengan senang hati, aku telah membantumu." Kata-katanya terdengar seperti ledakan. Anjing gila dan bawahannya tersulut marah. Mereka baru saja tersadar bahwa anak kecil ini sedang mengejek mereka. Anjing gila tadi berkata ingin mematahkan kaki si bocah itu. Sedangkan dia ingin mematahkan kaki mereka. Sial, sungguh sial. Bajingan, kalian sedang menunggu apa lagi? Hancurkan bajingan itu. Anjing gila benar-benar telah kehilangan kewarasannya dan berteriak pada anak buahnya. Mendengar perintah darinya, para pria kekar itu melolong keras dan mengayunkan tongkat bisbol mereka. Mencoba menghantamkannya ke Lintang seperti orang gila. Sosok Lintang benar-benar hampir terkubur di bawah banyaknya tongkat bisbol yang turun menghujaninya. Tidak, Lintang. Dalam sekejap, Liana hampir kehilangan napas. Tamat sudah. Di matanya, diserang oleh begitu banyak orang yang membawa senjata. Kemungkinan besar Lintang akan tewas seketika. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang dia, dan juga semua orang lainnya hampir tidak bisa percaya. Lintang bergerak sangat kencang, sedangkan kerumunan pria kekar itu juga mengarahkan serangan mereka padanya. Namun sosok Lintang terlihat seperti kilat menyambar. Tidak ada yang bisa mengikuti gerakannya. Dengan setiap pukulan yang dilemparnya, dia mematahkan satu lengan. Dan dengan setiap tendangan yang dikirimkannya, dia mematahkan satu kaki. Krak, krak, di tengah riuhnya suara tulang yang patah. Terdengar jerit kesakitan para pria kekar itu selagi mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Apa yang terjadi? Saat ini, keluarga Liana bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan anjing gila sangat terkejut dengan pemandangan yang dia saksikan. Hingga dia melupakan rasa sakit di lengan dan kakinya. Inilah yang dimaksud dengan menghancurkan. Inilah pertunjukan satu orang menghancurkan keseluruhan dari sekelompok orang. Anjing gila merasa ngeri saat mengetahui bahwa dari 20 lebih bawahannya, tidak satu pun dari mereka yang bisa menyentuh Lintang seujung pakaian pun. Jangankan menyentuh kulitnya. Sebaliknya, semakin banyak orang jatuh ke tanah. Satu demi satu. Bergema di udara. Setelah kaki pria berotot yang terakhir patah, jalan itu sekarang dipenuhi dengan sekelompok pria yang terbaring kesakitan. Mereka semua memiliki satu anggota badan yang tertekuk tidak pada sudut yang seharusnya, membuat mereka meraung menahan rasa sakit. Dan satu-satunya yang berdiri adalah Lintang. Laju nafasnya bahkan masih tetap tenang. Tidak berubah sama sekali. Senyum tipis tersimpul di wajahnya. Dia bertanya kepada anjing gila. Apakah kau puas dengan beli satu gratis satu ini?